Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Rio Putra. Di sini saya berjabatan sebagai ketua. NIM saya 2005-0073. Baik, kami di sini berada di kelompok 5 kelas A, konsep teknologi. Jadi di sini kita akan membahas tentang peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19. Sebelum kita menunjang lebih awal lagi atau lebih dalam lagi, sebaiknya kita perkenalan pada masing-masing nama kelompok. Kepada sebagai presentator yaitu Silvi dan Muhammad Nur Faizi, waktu dan tempat dipersilakan untuk perkenalan. Kepada Silvi didahului. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Aisyah dengan NIM 2050071. Baik, terima kasih kepada Silvi. Untuk yang kedua kepada Muhammad Nur Faiz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faizi dengan NIM 200-564. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Nur Faizi. Selanjutnya yang berjabatan sebagai pembuat laporan yaitu adalah kepada Fauzi Wahyu dan Muhammad Ardi. Kepada Fauzi Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin kepada saudara Fauzi boleh diulangi untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Wayu Mustaqim. NIM 2000060. Oke, baik, kepada Fauzi Wahyu Mustaqim. Terima kasih. Selanjutnya kepada Muhammad Ardi, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Al-Haki, NIM 200505075. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ardi. Selanjutnya kepada pembuat jabatan pembuatan PPT, yaitu kepada Irfan Wibowo. Kepada Irfan Wibowo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, nama saya Irfan Wibowo dengan NIM 200500066. Oke, siap. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas perkenalannya dan waktunya. Baik, untuk pada sore hari ini sebagai kebutuhan nilai konsep teknologi, jadi di sini kita akan membahas di mana dengan judul peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19. Di sini kelompok 5 konsep teknologi A mengambil judul atau mengambil topik pada kesempatannya itu adalah APD, alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu. Misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Jadi pada zaman sekarang yaitu pada COVID-19, APD sangat diperlukan. Mau gimana pun, kalau bisa safety dari APD harus ditingkatkan lagi. Di sini kita mengambil topik APD, jadi untuk kepada rekan-rekan yang lain, atas untuk pembelajaran yang lebih dalam atau tentang ilmu yang kita dalami lagi, jadi kepada masing-masing untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Jadi untuk yang pertama kepada Irfan Wibowo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Mungkin APD untuk di COVID-19 ini yang udah lumayan 1 tahun lebih ya. Mungkin untuk APD-nya udah terpenuhi di Indonesia. Udah banyak yang pembuatnya juga. Di sini sih saya hanya kayak mau ngeinovasi lagi kayak APD supaya warga Indonesia tuh masih betah memakai APD. Soalnya kan semakin lama ini COVID belum selesai. Mungkin ada masyarakat Indonesia yang mungkin udah bosan dengan APD ataupun ada yang udah nggak betah saking lamanya ini. Mungkin di sini saya cuman kayak contohnya tuh saya mau kayak ngeinovasi kayak face shield. Mungkin kan itu susah kan ya.
untuk disimpan atau dibawa-bawa, soalnya dia nggak bisa dilipat atau apa kan. Mungkin kalau untuk saya mungkin face shield-nya itu bisa dilipat ataupun ya bisa disimpan lah. Nggak, kan face shield itu kan agak susah disimpannya. Itu saja. Oke, sip. Alat pelindung diri dari Irfan Wibowo tadi ya agak sedikit mantap untuk perkembangan untuk kedepannya, itu yang bisa di face shield tadi yang bisa dilipat ya kan ya. Iya. Nah, mungkin dari pendapat yang rekan-rekan lain tentang face shield yang bisa dilipat tadi bagaimana? Atau emang bagus setuju seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain yang bisa berkembangnya lebih baik? Karena alat pelindung diri itu banyak tuh, bisa dari baju, dari apa, gimana yang lainnya. Atau emang setuju dari itu, atau Untuk punya face pendapat shield lain? kayak ya untuk face shield seperti itu sih untuk kemajuan ke depannya lebih baik ya. Jadi lebih gampang dibawa untuk berpergian, bisa dilipat, gampang ditaruh. Ya, bagus sih pendapatnya. Sip. Mungkin pada yang lain atau setuju seperti itu juga, atau mungkin ada perkembangan yang lain? Kalau menurut dari pribadi saya juga ya lumayan lah. Facial itu kalau bisa emang benar-benar yang bisa di apa namanya sistematis lah, maksudnya simpel lah bagaimana untuk depannya perkembangannya. Iya. Oke, bagus untuk facial. Untuk alat yang pertama APD facial itu mungkin kepada yang untuk penulis laporan bisa dicatat, nanti bisa kita tambah lagi wawasannya di internet atau tambah-tambahan dari kita juga. Untuk selanjutnya mungkin terima kasih kepada Irfan Wibowo atas masukannya untuk alat pelindung diri untuk penunjang COVID-19 ini. Mungkin untuk selanjutnya kepada Silvi. Untuk kepada Silvi diberi waktu untuk mengasih pendapatnya tentang alat pelindung diri ini, apa alat pelindung diri yang harus dikembangkan atau harus dimajukan lagi untuk ke depannya. Kepada Silvi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, menurut saya alat pelindung diri saat ini kan banyak ya digunakan sama tenaga medis. Terutama untuk di rumah sakit yang menangani langsung dengan COVID ya. Untuk jasnya itu kalau lebih baik yang bisa dapat dipakai kembali tapi bisa terjamin gitu, aman. Yang mungkin lebih tebal lagi kayak jas untuk APD-nya begitu, untuk tenaga medisnya begitu. Ya mungkin itu saja sih dari saya. Berarti menurut Silvi ini jasnya itu harus dikembangkan lebih bagus lagi, maksudnya itu biar nggak bisa dipakai sehari ganti gitu ya? Iya, lebih bagus kan yang saat ini kan terbuat dari plastik ya. Ya, Plastik itu mungkin nggak terlalu aman ya begitu. mungkin ada kombinasi dari kulit apalah atau bagaimana gitu dengan biar tahan lama gitu, biar bisa dicuci pakai lagi begitu. Iya, lebih tebal aja kainnya begitu, jangan dari plastik gitu. Mungkin atau mungkin dari rekan lain bisa mungkin dari rekan lain juga ditambahkan ngasih pendapat atau ngasih inovasi dari masing-masing pemikiran lah tentang jas ini, bagaimana menurut pendapat rekan-rekan semua untuk perkembangan jas yang dipakai para medis saat ini untuk penanganan COVID-19. Mungkin kepada rekan-rekan dipersilakan untuk tambahannya kalau ada. Mungkin kalau dari saya ini mungkin idenya agak aneh, tapi kayaknya sih jas yang baju APD itu mungkin bisa diubah penampilannya, kayak nggak putih doang gitu. Yang kan ada sebagian warga plus 62 yang masih agak takut ngelihat baju putih lengkap gitu, ya mungkin ada motifnya atau gimana gitu. Itu deh saya sih. Oh, berarti biar nggak polos-polos kali warnanya gitu ya? Ya mungkin juga bisa sih kalau itu. Berarti kalau itu kita perkembangan desain baju bukan desain waktu ya kan ya? Ketahanan waktu pemakaian, tapi
ketahanan apa namanya penampilan ya kan ya, biar nggak takut gitu ya. Ya kadang juga kan ada juga sih fobia orang manusia tuh fobia dengan warna putih, mungkin ada atau nanti dikiranya hantu atau gimana kan. Iya, makanya. Oke, sip, nggak masalah juga, itu perkembangannya bagus juga. Tapi kalau menurut pribadi saya juga benar sih, untuk jas itu kalau bisa nggak dipakai sekali, kalau bisa itu jas pelindung diri itu ya paling tidaknya 3 hari lah, 2 sampai 3 hari lah. Kenapa? Masa iya berapa banyak para medis eh, pakai jas sehari langsung ganti, otomatis kan udah diganti, pakai beli baru lagi, ganti pakai lagi yang baru, otomatis kan biaya Iya, negara pun karena juga kan juga kurang. ketersediaannya kan sangat langka juga. Benar itu juga. Mungkin kita nggak tahu ya bahan apa yang harus dipakai untuk perkembangan jas tersebut, tapi setidaknya kita berharap kepada pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini, ya semoga adalah ada perkembangan untuk jas tersebut supaya tidak membebankan keuangan negara juga lah. Ya semoga COVID di Indonesia akan hilang, amin. Oke, terima kasih kepada rekan Silvi, sangat sangat bagus untuk penambahan alat pelindung dirinya. Oke, untuk selanjutnya kepada rekan Fauzi. Kepada rekan Fauzi, untuk pendapatnya alat pelindung diri ini, apa yang harus diperkembangkan, apa yang harus diwujudkan lah cita-cita untuk kedepannya, alat apa yang harus dikembangkan lagi yang lebih simpel atau lebih bagus lagi untuk kedepannya. Mungkin kepada Fauzi, waktu dan tempat, persilahkan. Cek. Sip, masuk. Eko. Di sini terus banget ya hujannya. Masuk Masuk, aman-aman. Lanjut. APD ya. Menurut saya sih yang harus dikembangkan lagi ya tadi kan fashion udah, terus jasnya udah juga kan. Menurut saya yang harus dikembangkan lagi kan sekarang apa obatnya COVID itu buat apa sih? Vaksin ya? Yang dari luar Vaksin bukan? yang udah vaksin. Ya oke, vaksin. Vaksin kan di Jogja kan baru mau masuk. Ya, baru mau masuk. Nah, kan Jogja lagi kenceng-kencengnya nih COVID. Nah, ya apa? Seharusnya penanganannya harus gercep tuh. Soalnya apa? Sri Sultan aja udah khawatir sebenarnya sama COVID, tapi ya tetap aja di apa di gimanain ya nanganinnya itu emang sulit kan, negara plus 62 kan tau lah orangnya gimana. Oke, mantap. Kalau menurut saya sih dipercepat aja buat ininya masuk ke warga-warga Jogja. Oke. Nah, apa? Terus? Nah, caranya itu kalau ada masukan misal ditambah tenaga medis lah atau ya ditambah tenaga medis lah cepat-cepat. Oke, sip. Berarti menurut Fauzi mungkin seperti ini ya, mungkin penanganan apa namanya, sebenarnya itu nggak termasuk dari alat pelindung diri, tapi itu juga termasuk penunjang untuk COVID-19 ya kan ya. Ya setidaknya kita nggak jauh dari topik. Mungkin topik kita tadi alat pelindung diri, tapi kan di sini kita judul besarnya peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19. Oke lah, nggak masalah. Itu vaksin itu mungkin menurut dari Fauzi mungkin untuk wilayah-wilayah yang dampaknya sangat besar atau sangat yang tingkat positifnya tinggi, mungkin itu diharapkan untuk penanganan lebih cepat, mungkin seperti itu ya yang dimaksud Fauzi ya. Iya. Ya mungkin mungkin nggak cuman hanya di Jogja, mungkin ada di tempat
wilayah-wilayah yang lain seperti DKI Jakarta juga tinggi, tempat-tempat penduduk pokoknya daerah Pulau Jawa mungkin itu emang agak sedikit mengerikan ya, bukan mengerikan sih ya, emang agak sedikit ngeri juga untuk tentang COVID-19 yang masuk. Mungkin ya kita berharapnya juga kepada pemerintah ya vaksin tersebut atau tenaga medis tersebut ya harus lebih ditingkatkan lagi tuh. Mungkin untuk yang lain ada tanggapan atau langsung untuk diperkembangkan lagi atau bagaimana menurut pendapatnya masing-masing, inovasinya masing-masing dan ide-idenya masing-masing, sampaikan aja nggak Ya masalah. mungkin saya mau memasukkan pendapat Oke sih. sama seperti Irfan ya. Untuk model APD sekarang kan kayak serem gitu ya, kayak astronot gimana gitu ya. Mungkin untuk kedepannya bisa untuk modelnya lebih kayak tidak seperti itu lah, Pak. Bisa dijadiin fashion juga sih mungkin ya. Nah, Jadi bisa dijadiin jadi masuk ke fashion. fashion. Mungkin kan rakyat Indonesia juga rakyat plus 62 mungkin kayak takut ngelihat full kelihatan kayak astronot seperti itu kan. Mungkin kan pada parno gitu lihatnya pasti kalau ada orang pakai itu kan. Mungkin kedepannya bisa diganti modelnya seperti itu. Itu Kalau aja bisa sih sih tambahannya. APD, ya kalau bisa sih APD itu bisa dijadiin fashion juga. Jadi kita Nah, tanpa terpaksa makainya tuh. Jadi iya ya betul. anggaplah fashion. Oke Mungkin sip. itu Kayaknya aja. itu emang bener ya. Seperti kita lihat sekarang ini atau mungkin kita nggak lihat secara langsung, mungkin secara dari online atau lihat dari YouTube atau bagaimana ya emang kalau alat pelindung diri sekarang itu emang agak sedikit mengerikan atau parno melihatnya. Ya mungkin pemerintah juga seperti orang desainer gimana lah itu namanya mungkin kalau bisa dikembang emang bagus juga sih. Ya biar kita nggak terpaksa juga seperti kata Irfan tadi benar, nggak terpaksa untuk melaksanakan atau untuk memakainya gitu kan. Iya Biar benar. emang udah nggak terpaksa dan kita juga selamat. Oke lah, mantap itu untuk pendapat yang dari saudara Ardi tadi. Tadi juga begitu sebenarnya untuk APD keseluruhan ya. Tadi balik ke dari pendapat dari Fauzi tadi tentang vaksin sama itu apa namanya tenaga kesehatan mungkin emang ya itu sangat-sangat emang dianjurkan ya harus ditambah atau penanganannya harus cepat lah. Mau gimana pun ya kalau bisa didahulukan orang-orang yang tempat wilayah yang lebih sangat ekstrim lah COVID-nya. Oke lah, terima kasih kepada Fauzi atas masukannya tentang vaksin tadi. Oke, selanjutnya kepada Silvi, kepada Irfan udah, kepada Fauzi udah, oke kepada saudara Nur Faiz. Ayo kepada saudara Nur Faizi, kepada waktu dan tempat dipersilakan. Kalau sekarang menurut pendapat saya tentang APD tersebut, entah bagaimana agar bisa nyaman untuk dipakai. Karena ya seperti yang kita ketahui kan, ya seperti itulah bagaimana APD itu kan, kalau mungkin dari beberapa orang yang pernah mencoba, maksudnya bukan dari tenaga medis, itu apa ya namanya, belum sampai 1 hari aja udah pakai APD itu kan udah nggak betah. Padahal kalau apa namanya, para petugas medis yang menangani COVID itu kan mungkin 1 hari full gitu ya, anunya apa namanya, pakai APD-nya. Jadi kalau saran saya ya bagaimana agar APD tersebut bisa lebih nyaman untuk dipakai. Ya sekiranya begitu saja. Oke, mungkin menurut dari saudara Nur Faizi mungkin tadi apa namanya gimana caranya yang APD tersebut bisa nyaman dipakai oleh tenaga medis ya. Iya, Oke, seperti yang kita sampaikan yang tadi juga hampir sama pemikirannya, cuman kata-kata juga sedikit berbeda, tapi sama dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu emang tujuannya itu mau gimana caranya pun kalau bisa itu emang APD tersebut emang seperti desainnya, kalau udah desainnya enak, bahannya juga enak, pasti kita akan menuju tujuan yang sama, nyaman saat dipakai, ya atau tidak? Iya betul. Ya kan, seperti yang disampaikan Pak Eji. Berarti
tibanya seperti ini. Kita membahas tentang APD dan salah satu dari rekan kita membahas tentang bagaimana desainnya, bagaimana penampakan dari APD tersebut, dan yang rekan satu lagi memberikan tujuan dari APD tersebut. Oke, itu sangat sangat sejalur ya dengan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Oke, itu sangat masuk. Mungkin APD tersebut emang banyak sih, banyak juga yang lain yang aneh-aneh. Mungkin sekarang itu yang nampak APD alat pelindung diri yang agak sedikit berkembang itu mungkin nampak yang di sekarang mungkin masker. Masker mungkin ada aja perkembangannya kan ya. Agak mungkin sekarang orang cewek-cewek atau cowok-cowok pada zaman sekarang pasti banyak tuh foto pakai masker. Karena desain masker itu aja bagus, ya kan? Iya atau tidak? Mungkin ada rekan-rekan udah pernah mengalaminya atau bagaimana. Nah, mungkin itu sebagai contoh masker tadi. Mungkin alat yang lain, APD yang lain seperti jas tadi, Visel tadi, atau alat APD yang lainnya. Mungkin sepertinya harus ditingkatkan lagi desainnya supaya seperti keadaan masker tadi. Jadi dengan alat pelindung diri yang untuk melindungi kita, nyaman kita pakai, dan nggak pakai dengan keterpaksaan saat pemakaiannya, dan kita pun bisa jadi fashion kita juga untuk keluar. Oke, keren itu. Sangat inovatif lah ide-idenya dari rekan-rekan. Untuk selanjutnya sekarang Di mute itu. Sorry yuk, suaramu ke mute, Bro. oke, sorry, kepencet. Maaf. Oke, terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Faizi atas sarannya, atas inovasinya, atas ide-idenya. Untuk selanjutnya kepada ini yang terakhir yaitu kepada Muhammad Ardi. Kepada Muhammad Ardi, waktu dan tempat dipersilakan. Sampaikan ide-idenya. APD ya. Untuk APD kan zaman sekarang itu kayak banyak tuh yang kayak di TikTok. Kita bahas di TikTok kayak perawat-perawat kan keluar dari APD bisa pakai seharian, baju dalam basah semua kan. Mungkin udara kurang masuk ke dalam tubuh kan. Itu juga masuk dalam tidak nyaman juga kan. Seperti yang dibahas Nur Faizi tadi. Mungkin maksudnya seperti itu. Mungkin saya benarkan saja. Jadi kurang nyamannya kayak seperti tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam tubuh perawat tersebut kan. Mungkin itu aja sih, agak dibikin lebih nyaman lagi untuk APD dan dikembangkan lebih jauh, mungkin bisa jadi lebih baik dah. Siap, mantap. Berarti emang di sini kayaknya pembahasan yang sangat detail untuk diperkembangkan tentang jas kayaknya, ya kan? Sebenarnya tentang jas ini. Jadi gimana pun caranya, gimana pun desainernya atau bagaimanapun, ya kalau dari ide-ide kita seperti yang disampaikan dari Bapak dosen kita, dia di situ menyampaikan bahwasanya kita mengeluarkan ide-ide kita. Berarti inilah yang keluar dari ide-ide kita, bahwasanya perkembangan dari jas itu harus dikembangkan, dimajukan lagi, mau bagaimana caranya supaya tidak seperti tadi negatifnya. Mungkin orang yang parno ada juga, mungkin ada juga orang yang keterpaksaan memakainya. Jadi kita rubah menjadi bagaimana orang tidak terpaksa memakainya dan nyaman saat dipakai. Itulah alat pelindung diri. Berarti ya alat pelindung diri kan sebenarnya banyak ya. Alat pelindung diri itu banyak contohnya. Mungkin pada pertemuan sekarang ini, pada meeting pada saat ini ya, mungkin ada Visel tadi yang dibahas tentang jas juga, vaksin, habis itu kenyamanan, itu kelanjutan perkembangan tentang alat peralatan penunjang COVID-19 ini. Ya, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita masukkan ide-idenya, mungkin nggak tahu ya ntar dengan pemerintah atau bagaimana juga nggak tahu. Setidaknya kita udah apa tugas yang diberi dari dosen, kita laksanakan. Inilah ide-ide kita. Semoga dosen mungkin bisa menonton dan menyampaikan ke atasan. Mungkin kepada rekan-rekan, ini kan kita udah satu-satu nih menyampaikan apa pendapat kita, apa ide-ide kita, apa yang harus dikembangkan dari APD ini.
dari mana Bapak memberi judul peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19. Dan kita mengambil topik yaitu APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri kan banyak nih. Nah, sekarang kita udah menyampaikan tadi visel, jas, vaksin, dan yang lain-lainnya. Mungkin dari rekan-rekan lain ada tambahan tentang APD tersebut. Apa yang harus mungkin ada APD yang lain yang harus dikembangkan lagi, atau apalagi lah yang harus dikembangkan atau kita tuju yang lebih baik. Mungkin seperti kalau kita kan APD di jas udah, mungkin ada sepatunya atau apanya yang alat pelindung diri lah yang bisa kita kembangkan lagi. Mungkin ada rekan-rekan lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau ide-idenya. Oke, izin masuk. Oke, lanjut. Izin masuk. Oke, lanjut. Ya, tambahan saja seperti yang ini sudah umum kan ya, yang namanya masker itu. Ya, kalau menurut saya kan biasanya masker apa itu masker medis itu kan jangka pakainya terbatas itu jangka pakainya. Jadi kalau bisa ya apa namanya durabilitasnya ditambahi, maksudnya agar lebih awet gitu. Saya kira segitu. Berarti menurut saudara Muhammad Faizi ini gimana ya? Maskernya itu bisa dipakai, habis dipakai dicuci lagi, bisa dipakai lagi begitu ya? Yang bisa dibolak-balikkan pakai gitu ya? Atau sekali Nah, buang? menurut saya juga seperti itu. Oh, oke. Ya, ya walaupun nggak selamanya dipakai, maksudnya kan mungkin bisa mungkin 5 kali pakai atau gimana gitu kan bisa. Walaupun ya akhirnya tetap pakai yang baru lagi. Oke, sip. Oke, pendapat dari Fauzi yang lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Dia menganggap bahwasanya masker itu mungkin dipakai sekali atau yang medis ya. Kalau yang untuk orang-orang bisa yang udah desainnya bagus-bagus ya oke lah dia bisa pakai. Tapi kan untuk medis sekali pakai buang, sekali pakai buang. Setidaknya kita berharap yang dipakai medis itu yang bisa dipakai lagi saat atau 3 atau sampai 5 kali dipakai, dicuci, pakai lagi, cuci, pakai lagi begitu ya. Iya. Nah, berarti ya semoga aja desain dari masker tersebut lebih berkembang untuk para medis. Kalau untuk di luar kalau menurut dari pribadi saya sendiri kayak untuk di luar ya, itu kan ada masker yang dari kain. Mungkin yang dari kain itu ada nggak tahu ya kita bagaimana kain itu bisa menutup virus atau enggak. Saya pun juga nggak tahu, saya juga nggak desainer, kita juga nggak tahu ya kan. Mungkin untuk para medisnya dibuat mungkin ada campuran bahan dari masker yang sekali pakai sama yang kain. Sepertinya kalau seperti itu kayaknya bisa dicuci, bisa didaur ulangi. Sepertinya seperti itu, tapi nggak tahu. Kita kan nggak orang desain, setidaknya kita menampilkan ide-ide baru kita lah. Walaupun kita agak sedikit nggak tahu apa ilmunya desainnya, yang penting sampaikan aja lah ide-ide, mana tahu kayak gitu atau gimana ya. Oke sih, terima kasih kepada Nur Faizi untuk tambahan idenya. Mungkin ada yang lain lagi tambahan idenya? Ada kan alat pelindung diri juga masih banyak. Nggak apa-apa ditambahin, mana tahu yang tentang yang lainnya perkembangannya apalagi gitu. Tapi kalau menurut dari pribadi saya sendiri nih, tentang pribadi saya sendiri, ya kalau bisa tuh COVID ini penanganannya lah. Jangan diamburadulkan, jangan sampai terdengar kayak info kemarin masa iya vaksin apa namanya? Vaksin dikorupsikan kan nggak lucu. Yang sampai berapa miliar kemarin itu kan dengar infonya kan nggak enak gitu dari pemerintah seperti itu vaksin masa iya kita butuh ya kalau orang-orang kayak di luar sana oke lah vaksin main cucu sama aja berapa masalah yang orang di kaum rendah bagaimana ya semoga aja berharapnya ya vaksin jangan sampailah terulang lagi seperti itu kabar-kabar yang dikorupsikan nggak lucu jadi kalau kayak gitu kan mau bagaimana kita percaya sama pemerintah sedangkan pemerintah mengecewakan kita ya atau tidak oh Betul. itu nggak tahu sih itu dari otak dari mana kok gue bisa ngomong kayak gitu sorry pak. Ya gitulah. Oke ini mungkin waktu masih ada 4 menit lagi mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi mumpung masih ada waktu pada sore hari ini apa yang kita bahas untuk perkembangan APD ini. Mungkin untuk saya ya ada Ya. tambahan. Lanjut Pak Eko. Ini untuk APD yang dipakai buat untuk masyarakat umum aja. Oke sip. Mungkin kemasannya tuh lebih dibikin sebagus mungkin atau
supaya tuh banyak yang mau make, terutama tuh untuk kalangan anak muda istilahnya. Kan anak muda biasanya foto-foto, terusnya kan foto-foto itu kalau bisa APD-nya kemasannya lebih bagus atau apa, mungkin tambah lama makin banyak yang ngikutin untuk pakai APD. Lebih ke kemasannya. Oke, berarti pendapat dari rekan Irfan Wibowo nanti kemasannya atau emang alat pelindung dirinya? Kalau kemasannya otomatis masker, kemasannya masker nih. Jadi agak bingung nih pendapat masukannya nih. Apa emang alat pelindung Mungkin dirinya? desainnya sih, Oh, desain di alat desainnya alat juga mungkin. desain alat pelindung dirinya berarti ya. Iya, Mungkin kalau untuk kalangan pada para muda di Indonesia plus 62 yang agak sedikit sedeng tapi pada pinter, ya kan? Saya juga mengakuinya itu. Rasaku ya nggak masalah, itu sangat perkembangan itu harus diwujudkan karena seperti kayak masker lah contohnya kan. Masker itu kayaknya untuk di kalangan muda itu udah apa namanya? Udah apa namanya? Berkecimpung lah, maksudnya udah oke lah pakai masker yang ini lebih bagus untuk selfie-selfie, apalagi tambah lagi sekarang udah pada era 4.0 ya. Semua apa tuh udah berkembang, teknologi udah berkembang, apapun berkembang. Kalau teknologi bisa berkembang, kenapa alat pelindung diri tidak berkembang? Ya semoga berharapnya ya alat pelindung diri itu dapat berkembang. Mungkin kalau untuk masker oke, mungkin visal tadi seperti itu juga kan, itu juga untuk daerah kepala ya. Mungkin kalau dikembangkan mungkin anak muda makin tambah, jadi otomatis udah desainnya bagus, kita pakai nggak keterpaksaan dan kita pun aman. Udah pakai masker, pakai visal pula lagi. Kan itu, berharapnya seperti itu. Mungkin kalau sarung tangan nih, alat pelindung diri sarung tangan kan mungkin untuk di ini aja nih, yang banyaknya, di para medis. Mungkin kalau sarung tangan itu nggak warnanya nggak putih tok, atau desainnya bagus, yakin anak muda atau yang lain pasti bisa pakai. Masa ya kita pakai putih-putih, dapat pakai warna putih, plastik pula lagi. iya. Kalau dia buka tangannya udah putih sendiri, ya kan? Atau desainnya di depannya bisa ditambah lagi atau berkembangnya. Kalau saya dari sendiri tuh sarung tangan tadi tuh termasuk, ya kan? Oke, mantap. Tambahan dari rekan Irfan Wibowo sangat sangat menambah inovasi kita untuk memperkembangkan alat pelindung diri ini. Mungkin dari rekan yang lain ada tambahan atau bagaimana? Atau sudah cukup? Atau masih ada tambahan? Sampaikan aja, nggak masalah. Ini waktu Zoom meeting 1 menit kurang ya. Nanti Ya saat mungkin udah cukup ya, Yo. cukup ya. Yang lain gimana? Cukup. Mungkin yang lain ada tambahan. Kalau ada tambahan kita tambah lagi Zoom-nya, tapi kalau nggak ada tambahan kita akhiri sampai sini. Cukup sih kayaknya. Udah kayaknya. Cukup? Ada Udah tambahan? cukup kayaknya. Cukup ya? Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua pada meeting pada sore hari ini. Jika ada kepada Bapak dosen, jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami semua, saya perwakilan dari rekan-rekan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum